Kalimatun azimah minallah lil mu'minina wal syakirina wal radina ala ma qadarallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap keluarga besar dari almarhumah yang ditinggal, para kerabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru besar, dan terkhusus yang menjadi wasilah perantara Bapak Saudara Ghafar, hadirin wal hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, dan insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai ceramah, izinkan saya melontarkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan terlambat dari yang diharapkan. Habib kemarin agak ragu menerima jadwal dari Bapak Ghafar karena takut terlambat, yang mana pengajian tadi ada sesi tanya jawab. Tapi setelah saya menelpon tadi pagi, alhamdulillah dikurangin sesi tanya jawabnya. Begitu saya tadi mau berangkat ke sini dari Borong, ya, tiba-tiba ada orang tua Habib minta tolong tahnik. Tahu tahnik ya? Tahnik itu adalah salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan kepada anak yang baru lahir, dengan mengunyah kurma lalu airnya dipindahkan dari mulut orang yang diharapkan keberkahannya sambil membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sunnah yuridu dzaka, menyebabkan anak itu cerdas. Tadi akhirnya buat si malakamah sehingga juga sebentar. Alhamdulillah setelah itu langsung tancap gas. Ya, kalau Habib yang bawa motor agak cepat sedikit, makanya tadi Habib bawa. Kalau Habib bawa motor balapan belum belok memang mah. Iya, biasanya itu kalau sampai kak duluan nih motorku sampai daripada orang tas susur. Ada tadi teleponnya Pak Prof. Saya minta maaf, angkat sekilas lalu menjawab lalu lanjut lagi supaya mempercepat kecepatan. Mudah-mudahan keterlambatan saya tidak mengurangi rasa hormat, insya Allah. Yang pastinya kesabaran tak menunggu tidak sia-sia. 15 abad yang lalu Nabi pernah bersabda, al-ajru bi ghairi ta'ab, pahala itu tergantung capeknya manusia. Makin capek seseorang ibadah, makin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana mau tidak mau tetap kita mengatakan alhamdulillah walaupun hujan tertunda. Banyak yang mengatakan ini fenomena alam. Saya bilang silahkan Anda berteori, namun izinkan ulama juga mengeluarkan dalil bahwa innamal alamin la yataharrak wa la yatahaddats illa bima amara Allah wa adina Allah alaihi. Sesungguhnya alam semesta ini tidak akan bergerak dan tidak akan berinteraksi kecuali atas izin dan perintah dari Allah. Boleh Anda mengatakan lambat turun hujan ini adalah fenomena alam, tapi saya katakan likulli syai'in sababa. Segala sesuatu ada sabab musabab. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Apa yang menimpa Anda satu bentuk kejelekan itu dari dirimu sendiri.
Fala talubanna illa nafsak. Jangan coba salahkan Allah kecuali koreksi diri kita masing-masing. Kalau ditelaah dari hadis, tabe, saya tidak berani menggurui, tapi memang juga bidangnya. Kalau ditelaah dari hadis, Nabi pernah bersabda, idza akharallahu binuzulil matar, jika Allah menunda turunnya hujan, yang kita tersinggung di karena tinggal tonjak di Makassar. Jika Allah menunda turunnya hujan di satu tempat, alamatan hada fihi katsiratun minal ma'siyah. Tanda di daerah itu banyak terjadi maksiat. Makanya ulama mengatakan ma'amila ahsan, ya, ma'amila ahsan asra binuzulil matar illa biiksaril istighfar. Tidak ada amalan yang paling bagus yang lebih mempercepat turunnya hujan kecuali memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi menabur garam di awan yang tebal, ya kita tidak salahkan, itu ikhtiar. Tapi lebih enak kalau kita potong kompas lewat syariat. Ya, wa qultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Allah berfirman dalam Al-Quran, perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Dengan banyaknya istighfar Allah akan turunkan hujan. Wa yumditkum bi amwal, memperluas rezeki kalian, wa baninah, dan keturunan. Karena itu saya selaku ulama izinkan saya meminta kepada Anda, tolong, ayo mari kita perbanyak istighfar. Istighfarnya apa? Ada istighfar yang dikhususkan kalau musim kemarau berkepanjangan. Apa itu? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya itu ya. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Diulang-ulang, tidak apa-apa. Dahulu bismillah, salawat satu kali, diulang-ulang. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, diulang. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Beb, berapa kali beb? Nabi SAW pernah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah kulla yawmi mi'ata marrat. Nabi pernah bersumpah, demi Allah saya tidak pernah beristighfar kurang dari satu hari kurang dari 100. Nabi loh ini tidak punya dosa. Bagaimana dengan kita? Mulai pagi sampai malam penuh dengan dosa. Sepantasnya jangan sampai kurang dari 100. Ya, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Mudah-mudahan insyaallah ya Allah turunkan hujannya dengan rahmat. Amin. Bukan dengan musibah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terus tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dengar nama Nabi Muhammad maka seketika wajib baca. Bukan sunnah loh ya, wajib. Nabi pernah menyatakan wailul liman lam yaroni yaumal qiyamah. Sungguh celaka umatku yang tidak melihat wajahku di hari kiamat. Lalu sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Hum ummatih alladzina dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka itu umatku sendiri yang mana mendengar namaku disebut tapi tidak baca sholawat. Maka saya pertegas mulai detik ini, kalau dengar nama Nabi wajib baca. Namun tidak semua nama Muhammad ya. Misalnya ada yang tanya, siapa itu? Tetangga baru tak? Haji Muhammad. Allahumma. Habib anak tak siapa namanya? Fatimah sama Muhammad. Allahumma. Itu namanya al-qusletu wal katulutulu wal piti-pitiu. Ya. Sedangkan yang dimaksud cuma satu, nama Rasulullah, Nabiyuna Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hadirin al hadirat, pada kesempatan kali ini kembali
dan kembali dan terus kembali kita menghadiri acara antrian, acara rutinitas, yang mana acara ini tidak ada liburnya. Ini acara, satu-satunya acara tidak ada liburnya ini. Saya belum pernah lihat tabe, belum pernah Pak lihat acara akikah malam lebaran. Ada? Akikah malam lebaran? Koslet. Belum pernah Pak lihat mapaci hari lebaran, belum pernah Pak. Tapi kalau kematian, enggak lihat waktu. Malam lebaran banyak, hari lebaran banyak. Ini acara tidak ada liburnya. Makanya ini merupakan acara antrian. Sekarang kita datang ke rumah keluarga almarhumah, insya Allah tidak lama lagi rumah tak datangi orang. Kalau bukan keluarga tak yang meninggal, tabe-tabe kita yang meninggal. Habib jangki pakai malak-malak, tabe saya juga malak. Karena saya juga mati. Urusan mati memang di tangan Allah. Mau kita dulu baru Habib, atau Habib terakhir kita dulu. Kenapa? Sama aja. Tunggu dulu, kita dulu baru Habib, cocok nggak? Habib terakhir. Oh iya pore. Tapi jangan khawatir, itu cuma permainan retorika. Namun ajal tidak bisa dipermainkan. Ya, makanya aku sampaikan baik-baik, ya Allah. Ini acara Pak, sebanyak-banyaknya orang penceramah, lebih banyak orang yang meninggal. Ada pernah temanku tabe ini temanku ini menelpon. Ya, sama-sama dunia persilatan. Habib, sepi-sepi sedih orang mati di Makassar. Jadi saya jawab, bukan orang mati yang sepi, bukan orang mati yang sepi yang undang sepi. Ya, pergi mau di kuburan sama catat. Allah, tidak ada sepinya orang mati. Makanya Pak tabe di 61 tahun ya. Dengar baik-baik, Nabi berapa umurnya meninggal? 63, bagus. Tapi sekedar informasi, mohon maaf Puan. Almarhumah ini meninggal 61 tahun Masehi, sedangkan Nabi 63 tahun Hijriah. Kita harus bijaksana menghitung. Mari kita hitung ya. Saya kebetulan ngajar ilmu falak 11 tahun. Kalau saya sudah hitung, Nabi meninggal itu 63 tahun 2 bulan 13 hari kurang lebih. Kalau dipindahkan ke Masehi, maka umurnya Nabi 61 tahun 4 bulan 2 hari. Maaf. Jadi kalau sekedar informasi, 15 abad yang lalu riwayat Muslim, Nabi pernah bersabda, umurnya umatku bayina sittin wasaba'in, antara 60 sampai 70. Idza kana ziyada fadlu min Allah. Kalaupun lebih, itu bonus dari Allah. Lebih bonus. Tapi dengar kidi, ini kalimatnya aksar, kebanyakannya. Tapi banyak tonji di bawah 60. Minta maaf ya, banyak tonji di bawah 60. Karena minta maaf. Sini Ki. Masih ada? Pak, bisa dipindah di depan tabe. Oh ya. Oh ya. Karena minta maaf Kak Di, jangkit bedakan dulu sama sekarang. Ada kan pepatah itu mengatakan lain batu lain karang, lain dulu lain. Saya itu kalau kalimat-kalimat hias-hias gitu paling ahli. Mau dengar pantun Pak? Buah mangga, buah kedondong, buah nanas, buah timun, rujak. Kan itu.
di Almarkas. Ya, tapi ku sampaikan kini jangan mikir mau samakan umur tak dengan orang dulu. Kalau orang dulu Pak 90 tahun masih ke sawah, 100 lebih baru meninggal, itu dulu. Kalau sekarang UPA, cepat anak baca. Setuju berat. Minta maaf Kak Dik, kalau sekarang kasihan Jamiki terlalu menghayal. Saya pernah bertanya sama salah satu profesor saja saya sebut ya, Profesor Dr. Haji Dasril Daud almarhum, spesialis penyakit anak, ketua Asosiasi Dokter Anak se-Indonesia Timur. Saya sendiri yang sholati jenazah beliau. Beliau termasuk pemerhati anak-anak yatim dan pesantren. Suatu ketika saya bertanya, Pak Prof, kenapa di orang sekarang gampang kena penyakit dan lebih cepat meninggal? Nggak boleh Pak Anda jawab takdir, itu potong kompas. Ingat ya, saya ulang, likulli syai'in sababa, segala sesuatu pasti ada sebabnya. Dan saya tidak boleh mengeluarkan komentar karena bukan bidangku. Ini kan bidangnya kedokteran. Apa kata beliau? Ringkas beliau tersenyum seraya berkata, Habib, orang sekarang lebih cepat meninggal dan lebih gampang kena penyakit karena satu sebab. Apa sebabnya? Dengar sebabnya. Karena kita korban bahan kimia. Ya, karena kita korban bahan kimia. Memang kenyataan tawanan. Tapi di Bu, dulu kalau orang mau bikin bubur atau sayur santan, cari paparut kelapa dulu. Kalau sekarang sinsalabing santan kara. Betul? Dulu orang kalau mau bikin nasi goreng tumbuk bawang putih, bawang merah. Tapi sekarang sinsalabing sajiku. Pak, kalau dulu tabi di dulu masih enak datang bertamu di rumahnya orang. Dulu masih enak datang bertamu di rumahnya orang. Nah, kasih teh panas. Kadang-kadang itu lucu Pak, teh di rumahnya orang lebih enak daripada di rumah sendiri. Betul apa enggak ini? Unik juga itu. Ada berkahnya di situ. Tapi kalau sekarang datang ke rumahnya, sinsalabin teh kotak. Itu pun kalau pace teh gelas. Menyesuaikan APBN. Kan begitu di pengalaman. Nah, minta maaf di. Jadi sekarang jangan mikir terlalu menghayal panjang umur. Mamaku pernah cerita. Bu, ditok mamaku bu. Udah ditok? Mamaku istrina bapakku. Itu mamaku pernah cerita. Nak, orang dulu sama orang sekarang beda. Kenapa Mi? Orang dulu nak kalau hamil tidak ada minum susu formula. Masa Umi? Iya nak, minum air beras. Itu membantu pertumbuhan janin dengan sehat. Betul? Dulu nak kalau orang hamil tidak ada sentuh susu formula. Minum apa Mi? Makan ubi kayu, ubi jalar nak, membantu pertumbuhan tulang dengan sehat. Dulu nak kalau orang hamil tidak ada minum susu formula, makan bubur kacang hijau supaya rambutnya hitam lebat dan kuat. Betul? Dulu nak orang kalau hamil tidak ada minum susu formula, minum apa Mi? Susu kedelai. Atau orang bilang air tah. Untuk apa Mi? Supaya itu anak kulitnya putih dan bersih. Mungkin mamaku nak lupa minum. Jami kita terlalu keras ketawa tak. Nggak enak perasaanku. Mungkin kopi nak minum. Tapi sekarang minta maaf Kak, sedikit-sedikit laktamid, laktogen, prinagen. Jadi tabi di hasil penelitian Pak, saya bukan merendahkan anak-anak terlantar di jalan. Lihat saya itu anak-anak di lampu merah kasak nangasing, kena hujan angin malam panas tidak sakit. Kenapa? Yakin nggak waktu nak dihamilkan dikandung tidak ada minum susu formula. Bukan merendahkan. Ringkas cerita,
Saya cuma mau bilang di akhir zaman ini boleh ki mengharap panjang umur. Saya ulang, boleh ki mengharap panjang umur, tapi jangan ki menghayal. Beda itu. Apa maksudnya mengharap sama mengharap, menghayal? Begini, mengharap itu hak setiap manusia dengan cara berdoa, menyambung silaturahmi, menjaga kesehatan. Itu namanya mengharap. Tapi kalau menghayal bagaimana? Kalau menghayal itu Pak sesuatu yang perkara yang kadang-kadang kalau ditanya kenapa tidak sholat Ki? Apa Nabi bilang? Tua Pak baru sholat. Nah itu namanya menghayal. Padahal belum tentu tua. Kenapa tidak baca Quran Ki? Tua Pak baru baca Quran. Saya sekali lagi mengatakannya, hati-hati Ki. Wallahi kasihan, namanya ajal ini tidak lihat umur. Maaf ya, kadang-kadang itu anak muda ya kalau dinasihati, ya Allah. Tapi bukan anak muda sini, anak muda sana. Ya, kenapa? Karena ceramah Kak di sini. Karena kalau ceramah Kak di sana, anak muda sini. Biasanya itu kalau dinasihati, saribatan cikali, sambayang Ki, salam mati Ki. Apa jawabannya? Enaknya jawabannya. Ustadz urusan mati sare meronto tuaya sopan nah tinggi na PPKN nah kasih mi dulu orang tuaya. Padahal kalau acara prasmanan buka puasa tacipi kita tuaya. Lem itu buka puasa prasmanan hukum rimba berlaku, siapa kasat dia duluan. Pas giliran orang tua ya sisa sop mami sama keropok. Apakah anak muda ya balas dendam? Tas sedikit nasi, nah setengah piring mie, 4 parkadel, 3 ayam, 2 telur, 1 ikan bulu. Tertutukin nasi kena terkat dokang. Nah bilang bedeng gaya barat, sedikit nasi nah banyak dekat dokan nah. Bukan gaya barat itu namanya al-balala warrakusu. Kalau gaya barat di rumah aku masing-masing. Balik si kucing ini gitu. Urusan mati sare meronto tuaya. Hati-hati gede tabe, kasihan, minta maaf Kak. Rasulullah pernah 15 abad yang lalu, dengar Ki, 15 abad yang lalu Nabi pernah bersabda begini, al-mautu itlaq, mati itu mutlak. Dengar Ki, al-mautu itlaq, mati itu mutlak. Sawaun kuntum shiban awi syabab, baik anda tua atau kamu muda, sehat awi sakam, anda sehat ataupun ihdaru bil maut, hati-hati dengan mati. Fa innahu yuji'uka bilal isyarah, karena mati itu datang tanpa tanda-tanda. Datang tanpa tapi di siapa yang sangka Pak tahu Ki rumah makan Joko Yudan di depannya Masjid Raya nasi campur dan gado-gado. Saya minta maaf ya, hampir semua rumah makan di Makassar berkah jadi ulama, alhamdulillah hampir semua rumah makan kalau saya makan tidak pernah bayar. Alhamdulillah. Sudah Pi. Kenapa? Cocok Mi? Iya, jadi hampir semua kalau saya makan tidak pernah sudah Pi, kecuali KFC, McDonald bayar dulu baru makan. Ya, belum pas selesai ya, akhirnya ya ini namanya mengkondisikan keadaan Pak. Jadi tidak apa-apa ya, selingan canda tidak apa-apa ya. Sesedih-sedihnya film India, lebih sedih ceramah ditinggal tidur. Betul? Bisa tonjak ceramah serius. Oh, kalau saya ceramah serius, alhamdulillah, sugestiku kesik menangis orang. Pernah Kak ceramah di Minasopa, hampir 400 orang yang hadir di masjid menangis semua. Begitu pulang bangga Mak, bersyukur, bukan sombong loh ya. Saya tanya salah satu yang hadir, Bu Haji,
Iya Habib, tadi kulek Ki menangis, terharu Ki. Lah iya tidak. Kenapa balik menangis Ki? Lama duduk. Kukira mi bagus. Kelamaan. Belum bikin menangis. Mau mi. Perhatikan. Masya Allah. Itu Pak di rumah makan Joko Yudan, teman baik saya tidak usah sebut nama. Ada pegawainya satu lagi sakit, pegawainya lagi sakit, datang sama bosnya, Aji, ndak enak perasaanku kodong antar saya ke rumah sakit. Sebenarnya kan itu orang Yogyakarta, anaknya menikah sama orang Bugis Makassar. Aji, tolong saya kan ndak enak perasaanku. Kenapa Ki? Antar saya ke rumah sakit. Tunggu dulu nah, cari kak supir, karena kalau dia sendiri jadi fitnah. Laki perempuan berdua bisa jadi fitnah. Cari mi supir, kasihan. Ada mi supir, nah bawa mobil, bosnya di samping supir, pegawainya yang sakit di belakang. Sampai di rumah sakit, berobat dan ambil obat, pulang ke rumah, sampai mi di Andalas ini. Sampai mi di Andalas, ini bosnya tidur di pintu mobil. Dikasih bangi, Aji, sampai mi. Apa yang terjadi? Almarhum meninggal dalam keadaan tidur. Kenapa aku tahu Ki? Karena saya takziah. Saya ceramah. Apa ya? Mungkin bilang apa? Mungkin bilang salah cabut malaikat. Baji-baji. Tidak ada salah cabut malaikat. Pegawainya yang sakit sehat, bosnya yang sehat wafat. Minta maaf ya. Ada kemarin orang datang ke rumahku, tabe. Nah ketuk pintuku, tek. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam Pak Haji. Habib tidak tidur Jiki? Tidak, karena kebuka kami ke pintu. Karena kalau tidur tidak bisa buka pintu. Heran tuh nggak lek. Maksudnya kapan itu tidak kuganggu jika tidur. Tapi tak potong. Masuk Ki. Kenapa Ki Pak Haji? Habib doakan kasihan istriku sakit. Oh kasihan. Pak Haji mau doakan nih, tapi pesannya sama istri tadi apa itu? Bilang Habib bilang sholat Ki. Kenapa? La barokata doa ditarik salah. Tidak ada keberkahan doa bagi orang yang meninggalkan sholat. Wajib sholat. Akhirnya apa? Pulang. Tidak lama kemudian, setelah pulang, tidak lama datang orang. Assalamualaikum. Sekitar mungkin 2 mingguan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib, alhamdulillah. Saya istrinya yang kemarin, sehat Miki? Iya Bib, alhamdulillah. Oh iya, mana suami tak? Ini mi Bib mau undang Ki acara takziah, suamiku meninggal pecah pembuluh darah di belakang otak. Minta maaf ya. Mungkin bilang apa? Mungkin bilang salah cabut gimana kan? Pak, dengar Ki baik-baik, kalau Ustadz boleh salah alamat. Ustaz boleh, Grab, Gojek boleh, malaikat baji. Iya. Perhatikan, Rasulullah pernah bersabda, perhatikan, innal malaika qabla an yanzi'ruh min ibadah yashufu wajha hatta arba'ina marrat. Perhatikan, ini hadis ini. Sesungguhnya malaikat sebelum mencabut nyawa dari seorang hamba, jadi sebelum nak cabut nyawa tak, nah lihat dulu muka tak itu 40 kali. Berapa kali? Jadi Jamiki bilang salah cabut, enggak ada. Jadi kapan-kapan tapi ada yang lihat Ki, utamanya perempuan, nah lihat Ki laki-laki, jangan langsung GR. Tanya baik-baik dulu. Tapi Pak bukan jikik malaikat. Siapa tahu namanya ajal. Ya, siapa tahu ini lihat. Ini baji-baji hitung yang berapa kali, 37 kali. Lagi 3 kali sama lu. Hah? Allah. Ayo, siapa yang sangka? Ya? Seorang pemuda dapat sertifikat penghargaan renang dari Eropa. Anaknya Ridwan Kamil tenggelam meninggal. Baru kulihat ikan talang.
kasar-kasar. Nah, orang ahli renang meninggal tenang. Kenapa? Ajal. Ajal. Namanya ajal, Pak, tidak bisa ditebak. Wallahi tidak bisa ditebak. Masya Allah, karena itu jangkit merasa aman. Mungkin kita duduk-duduk di sini merasa sehat, tapi mungkin saja kain kafan tak jadi midi veteran. Loh, saya kan bilang mungkin. Karena itu ku sampaikan ki Nabi pernah bersabda, Pak, dengar kidi, ini hadis. Hadis Nabi SAW pernah bersabda, Al-Aqyas, kalau Anda mau tahu orang paling cerdas, bukan orang yang IP-nya paling tinggi, bukan orang yang cendekiawan, bukan orang yang, maaf ini, yang ahli matematik, yang ahli retorik, yang ahli bisnis, bukan. Manusia yang paling cerdas kata Nabi cuma satu. Siapa? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Manusia yang paling banyak ingat mati. Bukan berarti ingat mati ambil tasbih lalu mengatakan mati. Mati. Bukan begitu. Mengingat mati itu, Pak, maksudnya istihnahum lahum istihdadan, mempersiapkan bekal setelah mati. Makan beda cipurnya anak tahu ya. Sesuai umur. Karena lucu, ternyata lebih lucu. Bisa-bisa dibagi dua amplop. Bisa jadi yang menghidupkan suasana. Ya. Masya Allah, Allah karim. Karena itu minta maaf Kak Dik, jangan lalu kita siap merasa aman dari mati, jangan Ki. Ku sampaikan Ki, kenapa sih orang Pak sholatnya itu al-malasu wal kutu'u wal balang-balang wal batu-batuang. Orang sekarang ini karena satu penyebabnya, nanti penyebabnya saya sebut. Tapi Dik, kalau baca Quran, Bu, kalau main HP, dende, mulai bangun tidur tidak mau tak buka mata nak kalau tidak nak pegang HP nak. Nah dapat, baru kita buka. Sampai tidur terakhir nak lihat HP. Saya pernah istriku di kamar sampingku tidur, ku video call Ki. Nah bilang, Abah salah pencet Ki, kenapa di video call Kak? Jadi apa ku jawabkan nih? Ku cari ku di dunia maya karena tidak ada ku di dunia nyata. Iya, balisi kucing ini saya kalau ada perempuan masuk kamar main HP sedih. Kenapa kah HP nu memengi? Suami nu memengi. Karena ada namanya perjuangan hidup. Balisi kucing. Ayo. Baru mengerti yang tadi kan. Enggak apa-apa, ketawa itu sehat. Ketawa sehat. Yang bahaya itu kalau ceramah lucu Kak tidak ketawa Kak. Besoknya ceramah Kak sedih, tiba-tiba ketawa. Kutanya Ki, kenapa ketawa karena tidak lucu? Bilang tabi Ustadz, kenapa? Yang kemarin baru Kak mengerti sekarang. Lalu. Masya Allah. Ya, Boy, kalau main HP itu kasar nak. Mulai pagi sampai nak tidur main HP terus. Nonton televisi mulai pagi sampai nak malam itu kita ulang-ulang, ku menangis. Terus. Tapi begitu pegang Al-Quran, begitu pegang Al-Quran baru 5 menit apa nak bilang? Kenapa goyang-goyang nih hurufnya? Tambah kecil Ki kuliah. Kurang darah kapan ini? Kurang darah lah kutu. Kurang darah lah kutu. Apa salahnya Al-Quran anu bilang tambah kecil huruf? Mana lebih kecil hurufnya, Al-Quran atau WhatsApp? Ayo, ada yang berani jawab Ki? Nah, sama WhatsApp. Nggak ada Al-Quran lebih kecil hurufnya daripada WhatsApp. Nggak ada. Quran jangan tambah. Itu kalau baca Quran naik darahnya.
Pernah bu, pak, tabe. Saya bukan pamer, nah bukan pamer. Namanya juga orang kan berhak belajar. Saya pernah belajar ilmu jin 4 tahun dari Irak. Ilmu jin, memang itu ada ilmu jin. Ada nak, percaya nak, kan dalam ada. Baru nami ceramah ini bantah. 21 tahun ceramah tidak ada bantah kamu. Agapan lain kali. Malam-malam ceramah tadi. Tapi itu anak-anak, wallahi anak-anak itu kenikmatan. Betul. Oh saya pak, walaupun ceramah pagi sampai malam, capek luar biasa. Kalau pulang mak kuliah anakku hilang capekku. Betul. Iya, kalau lihat anak itu hilang capek. Tapi kalau kuliah ki mama nah capek maksudnya. Lagi capek. Perhatikan Ki, sampai mana minta itu ilmu jin. Ayo, perhatikan Ki. Suatu ketika ada orang datang sama saya, anak muda, Habib, kayaknya muka di ruqyah. Kenapa kok dek? Anu Habib, kalau adzan subuh tuh beratku bangun, berat ke kepala belakangku. Oh. Apalagi anu Bib, kalau baca Quran nggak panas di atas nama takut daerah dahi. Oh, bisa jadi ruqyah? Bisa deh. Bagaimana caranya Bib? Cari kamak sendal jepit tebal-tebal sedikit. Mau apa Bib? Mau katap pergi donggul. Kenapa Pak? Dengar Ki baik-baik. Dengar Ki kasral fil ibadah ma yata'allaq bil jinan. Hadis ini. Malasnya orang ibadah tidak ada kaitannya sama jin. Dah ada. Jadi kalau ada orang bilang, muka di ruqyah, kasih mas. Nampana sariangku. Dah dia jengkut tuh. Orang malas ibadah itu banyak penyebabnya. Banyaknya maksiat. 1, orang malas ibadah karena banyak maksiat. 2, sering kenyang. Bukan saya nah. Saya tidak pernah makan banyak. Kalau makan tidak pernah banyak, sedikit, cuma banyak kali. Kasih dulu kursi ya. Masih gampang cari kursi berumpi 2024. Duduk Ki, karena lagi 7 jam. Amiki-mikin di bangking. Ya, oke ya. Orang banyak penyebabnya orang malas ibadah. Banyak. Kasratul kalam, banyak bicara, malas ibadah. Kasratul nom, banyak tidur, malas ibadah. Banyak penyebabnya. Tapi jangan caci orang batala karena itu orang batala ada spesial bagi dia kelebihannya. 1, kelebihan berat badan.